jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Selamat menikmati bocoran alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Zheng Lingxin dan Lan Yanyu secara pribadi melepaskan 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk pergi. Melihat gadis yang di sebelah Long Hao Chen, karena efek samping dari penggunaan tungku spiritual kembali ke masa kanak-kanak oleh suaminya, hubungan mereka dengan putri mereka akhirnya membaik. Harus berpisah satu sama lain sekali lagi, sebagai ibunya, orang bisa membayangkan rasa sakitnya saat ini. Zheng Lingxin juga berdiri di sana, menatap putri mereka dengan perasaan hangat. Dia sudah memulihkan semua ingatannya, dan ingatan putrinya yang datang mengunjunginya beberapa kali telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. Anggota lain dari pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit sudah mengikuti Gao Yingji untuk naik kereta, jadi hanya Long Hao Chen dan Chai Er yang tersisa. Paman Zheng, Bibi Lan, jaga dirimu baik-baik. Long Hao Chen dengan hormat membungkuk di depan Zheng Lingxin dan Lan Yanyu, bukan dengan hormat ksatria tetapi dengan seseorang dari generasi muda. Menghadapi pemuda yang sebelumnya mempertaruhkan hidupnya bersamanya, Zheng Lingxin melintasi jarak dengan langkah besar, membuka tangannya, dan memeluknya erat-erat. Hao Chen, terima kasih. Beberapa kata ini penuh dengan emosi. Zheng Lingxin sangat jelas tentang alasan perubahan yang terjadi pada putri mereka ini. Jika bukan karena bantuannya, putri mereka tidak mungkin terbuka seperti itu. Terlepas dari kenyataan bahwa waktu hubungan mereka pendek, Long Hao Chen telah menaklukkan Zheng Lingxin dengan tindakannya. Mungkinkah ketika mereka memiliki pemuda yang baik hati dan pemaaf ini dan pemilik fisik putra cahaya sebagai pasangan putri mereka, ya, mereka masih muda? Zheng Lingxin sangat percaya bahwa tidak peduli kapan, Long Hao Chen akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dan berusaha keras untuk melindungi putri mereka. Lan Yanyu mengikuti Zheng Lingxin. Pada saat dia memeluk Long Hao Chen, tatapan sedih Lan Yanyu jatuh pada Chai Er. Dia bertanya ragu-ragu, "Chai Er, bisakah ibu memelukmu?" Wajah Chai Er tetap kosong seperti sebelumnya, tetapi dengan inderanya yang tajam, Long Hao Chen melihat dengan jelas bahwa tubuhnya sedikit menggigil. Dia jelas tidak terganggu seperti sebelumnya. Iya, Chai Er memberinya jawaban terpisah. Segera, air mata Lan Yanyu mengalir. Mengambil langkah maju, dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke arah putrinya, menangis dengan keras. Pada saat itulah Chai Er merasa seolah-olah ada sesuatu yang hancur di hatinya, saat dia akhirnya memutuskan rantai yang telah membatasinya begitu lama. Energi yang tak terlukiskan meledak dari dalam dirinya, dan di dahinya, kilatan simbol hitam samar muncul. Di bawah pengawasan penuh perhatian Long Hao Chen dan Zheng Lingxin, tongkat bambu di tangan Chai Er jatuh ke tanah. Aliran udara abu-abu tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan kedua matanya yang kusam dan tanpa emosi tiba-tiba mengambil warna hitam pekat, seolah-olah sinar cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya menerangi mereka. Chai Er mengendurkan pelukan satu sisi ibunya, perlahan mengangkat tangannya. Dia sendiri berinisiatif untuk memeluk ibunya dengan ringan. Dunia yang awalnya murni secara bertahap diwarnai dalam berbagai warna. Meskipun proses ini lambat, setiap warna menjadi semakin berbeda di matanya. Itu benar, tepat pada sepersekian detik Chai Er menerima pelukan ibunya, yang telah membatasi tungku spiritual samsaranya akhirnya pecah, dan dia akhirnya memperoleh kekuatan sebenarnya dari tungku spiritual samsara. Pada saat ini, Chai Er telah memulihkan penglihatannya. Mulai saat ini dan seterusnya, dia bukan lagi hanya seorang gadis buta, tetapi putri suci samsara yang sebenarnya yang telah mengatasi hilangnya panca inderanya. Gambar-gambar di dekatnya berbeda, dan saat Chai Er memeluk ibunya, dia bisa melihat segala sesuatu yang mengelilinginya. Dia menatap ibu dan ayahnya. Setelah jejak terakhir dari rasa dinginnya yang dulu menghilang, matanya akhirnya menjadi lembab. Dan mengatakan ibu ayah. 10 hari kemudian, kota suci aliansi.
61 anggota dari 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk berdiri di depan kursi masing-masing. Dibandingkan dengan saat mereka meninggalkan kota suci, perubahan yang jelas dapat dideteksi pada mereka. Termasuk waktu mereka di jalan, 3 bulan sudah berlalu sejak seleksi tim. Setelah 3 bulan itu, wajah mereka telah kehilangan semua kekanak-kanakan, dan memperoleh tekad teguh yang diperoleh melalui banyak kesulitan. Kemarin malam, mereka mencapai kota suci, dan pagi ini, mereka segera dipanggil ke tempat ini. Selesainya 3 bulan tes mereka menyiratkan bahwa kompetisi seleksi perburuan iblis akhirnya berakhir sepenuhnya. Hari ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Keesokan harinya, mereka akan berpisah, memulai perjalanan individu mereka sendiri dengan pasukan pemburu iblis masing-masing. 10 pemimpin pasukan pemburu iblis masuk dalam satu baris, dari pintu utama majelis, dan diikuti oleh para pemimpin simbolis dari 6 kuil besar. Mereka adalah Kepala Ksatria Kuil Ksatria, Han Qian, Kepala Agung Heroik Kuil Assassin Ying Suis Feng, Kepala Agung Kuil Pejuang Ren Wo Kuang, Kepala Aula Tambahan Kuil Jiwa dan Kepala Aula Pengorbanan Ruo Shui, Kepala Resimen Penyihir Lin Chen dari Kuil Penyihir, serta Guru Spiritual Agung dari Kuil Jiwa San Sui. Pada saat ini, 6 kepala tambahan dari 6 kuil besar ini semuanya memiliki ekspresi baik hati saat duduk berturut-turut. Kecuali Gao Yingji, 9 pemimpin lainnya duduk berjajar, di belakang mereka. Gao Yingji menginjak panggung di depan, dan setelah 6 master aula tambahan duduk, dia berdiri tegak, melakukan penghormatan ksatria. Ini adalah tanda untuk awal resmi konferensi ini. Han Qian mengangguk padanya. Gao Yingji menyatakan dengan suara yang dalam, pemimpin pasukan pemburu iblis kelas prajurit ke-1, melaporkan. 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk tampil memuaskan selama pengujian mereka. Mereka mendapatkan persetujuan dari militer pegunungan iblis dan menerima evaluasi yang cukup baik. Semua anggota pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk berkinerja sangat baik, dan menyelesaikan tes ini dengan cemerlang. Han Qian mengangguk padanya, terima kasih atas bantuan kalian berlima, silakan kembali. Gao Yingji mengepalkan tinjunya di depan dadanya, kembali ke baris kedua setelah menyelesaikan penghormatan ksatria lainnya. Han Qian bangkit dan menginjak panggung. Han Qian tersenyum tipis, melihat ke-61 pemuda di bawah, menyatakan, kami sangat puas, kalian menggunakan kemampuan dan tindakanmu sendiri untuk membuktikan kemampuanmu kepada aliansi. Kalian adalah kebanggaan aliansi, dan kebanggaan kuil kalian masing-masing. Dengan mengetahui tentang penampilan kalian, saya bahkan lebih senang dapat melihat kalian semua kembali ke hadapan saya dengan selamat dan sehat. Sekarang, akhir dari tes menandakan bahwa kalian menyelesaikan seluruh proses seleksi perburuan iblis, penampilan kalian luar biasa, dan untuk semua kesulitan yang kalian hadapi di medan perang, aliansi memutuskan untuk memberikan hadiah terakhir sesuai dengan poin kontribusi yang kalian peroleh. Selanjutnya, saya akan mengungkapkan peringkat kalian, dari terendah ke tertinggi. Pasukan pemburu iblis ke-8 dari kelas prajurit, jumlah total poin kontribusi tim 1280, pasukan pemburu iblis ke-9, jumlah total poin kontribusi tim 1346, pasukan pemburu iblis ke-6, jumlah total poin kontribusi tim 1451, pasukan pemburu iblis ke-5, jumlah total poin kontribusi tim 2041, pasukan pemburu iblis ke-3, jumlah total poin kontribusi tim 2062. Setelah mengumumkan jumlah total poin kontribusi untuk 7 regu pemburu iblis, Han Qian berhenti sejenak. Hingga saat ini, semua regu pemburu iblis yang baru dibentuk tidak tahu berapa banyak poin kontribusi yang diperoleh tim lain, tetapi mendengar bahwa pasukan pemburu iblis ketiga yang dia pimpin sebenarnya berakhir di urutan keempat, tidak masuk 3 besar, Duan Yi dan seluruh timnya memiliki ekspresi jelek. Fakta bahwa mereka tidak masuk ke 3 besar menyiratkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan hadiah apapun dalam kontes tim. Pada saat ini, satu-satunya yang belum dipanggil adalah pasukan pemburu iblis ke-1, ke-2 dan ke-4. Setelah tak lama melirik 42 anggota regu pemburu iblis yang putus asa, Han Qian melanjutkan, hasil dari 3 besar terakhir sangat dekat dengan skor Anda, dan meskipun hadiah untuk kontes tim tidak dapat diabaikan, mereka tidak lebih dari setetes air di lautan dibandingkan dengan semua yang akan kalian peroleh di masa depan. Di peringkat ketiga adalah pemburu iblis kuat kedua dengan jumlah total 2115 poin kontribusi. Mereka menerima hadiah 300 poin kontribusi per orang. Mendengar pengumuman Han Qian, murid Yang Wenzhao segera menyusut. Tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat, saya kalah sekali lagi. Dan kali ini, saya hanya mendapatkan posisi ketiga. Pandangannya jatuh tanpa sadar pada Long Hao Chen di sisinya, berpikir dalam hati secara diam-diam, bagaimana mungkin itu?
mereka melewatkan sekitar 50 hari misi? Pada saat ini, yang paling gugup adalah anggota pasukan pemburu iblis ke-1 dan ke-4, sebagai kapten mereka, Long Hao Chen dan Luxi. Posisi kedua, pasukan pemburu iblis ke-4 dengan jumlah total 2158 poin kontribusi, mereka menerima hadiah 500 poin kontribusi per orang. Mendengar pengumuman ini, Luxi bersandar dengan kecewa. Kejutannya bahkan lebih besar dari Yang Wenzhao. Itu benar, dalam hal kemampuan sebagai kapten, dia tidak bisa dibandingkan dengan Duan Yi dan Yang Wenzhao, tetapi pasukan pemburu iblis ke-4 memiliki keseimbangan terbaik dalam hal panggilannya. Mereka berusaha sekuat tenaga dan memperoleh hasil yang luar biasa, tetapi meskipun mereka mengalahkan skuad kedua dan ketiga, mereka masih kalah pada akhirnya. Han Qian mengungkapkan senyuman, posisi ke-1 terakhir secara alami milik pasukan pemburu iblis ke-1. Sayang sekali untuk pasukan pemburu iblis ke-4, karena kamu hanya kalah dengan selisih 2 poin kontribusi dan tidak lebih. Pasukan pemburu iblis kelas prajurit ke-1 memperoleh total 2160 kontribusi poin. Mereka memenangkan penghargaan tim terakhir sebesar 1000 poin kontribusi per orang, tidak termasuk Ksatria Punggawa mereka. Kepala Ksatria Suci Senior, Luxi berdiri. Dan meskipun dia jelas gelisah, dia masih memberi hormat kepada Han Qian dengan hormat. Han Qian tersenyum, Luxi, apakah kamu punya pertanyaan? Luxi menarik napas dalam-dalam, nyaris tidak mengendalikan emosinya sendiri, dan memandang Long Hao Chen di dekatnya, berkata, Kepala Ksatria Suci Senior, saya punya 2 pertanyaan. Pilihan perburuan iblis kita seharusnya adil, dan memiliki ketidakberpihakan. Saya tidak mempertanyakan keputusan akhir aliansi. Tetapi sebagai kapten pasukan pemburu iblis ke-4, saya ingin memahami mengapa kita kalah. Oke, beri kami pertanyaanmu kalau begitu. Han Qian jelas tidak terganggu, dan menjawab sambil tersenyum. Karena kegembiraan, wajah Luxi agak memerah, saat dia berkata dengan keras, Kepala Ksatria Suci Senior, untuk ujian ini, teman-teman saya dan saya sudah melakukan yang terbaik di Pegunungan Pengusir Iblis. Dan setelah lebih dari 2 bulan kerja keras, akhirnya kami memperoleh jumlah total 2158 poin kontribusi. Pertanyaan pertama saya adalah, meskipun pasukan pemburu iblis kelas 1 luar biasa, dan jelas jauh lebih kuat daripada kita, dalam keadaan di mana mereka tidak berpartisipasi dalam misi apapun selama 49 hari, bagaimana mungkin mereka mendapatkan total 2160 poin kontribusi, dan saya yakin pasukan pemburu iblis lainnya juga mempertanyakan fakta ini. Saat dia berkata begitu, sebagian besar pasukan pemburu iblis hanya bisa mengangguk setuju. Meskipun Yang Wenzhao dan Duan Yi, yang tidak mengungkapkan ketidakpuasan, juga kalah, mereka berada di posisi yang berbeda, dibandingkan dengan pasukan pemburu iblis ke-4 yang hampir berakhir sebagai juara. Mereka secara alami setidaknya ingin melihat pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit yang dipimpin oleh Long Hao Chen, dari kuil ksatria yang sama dengan mereka, mendapatkan kehormatan ini. Bagaimanapun, Long Hao Chen juga orang yang memenangkan kemenangan terakhir dalam kompetisi individu. Pertanyaan kedua saya adalah tentang Ksatria Punggawa Long Hao Chen. Kepala Ksatria Senior, menurut aturan aliansi, Ksatria Punggawa tidak dapat berkontribusi pada jumlah total poin kontribusi tim, tetapi poin kontribusi dapat diteruskan satu sama lain melalui ubin kontribusi. Bagaimana aliansi dapat menjamin bahwa Ksatria Punggawa Long Hao Chen tidak memberikan semua poin kontribusinya kepada Long Hao Chen? Bahkan jika dia hanya memberi Long Hao Chen 2 poin kontribusi, itu akan mempengaruhi hasil akhir dari kontes tim. Mencapai titik terakhir ini, Luxi jelas merasa cukup gelisah. Perbedaan poin kontribusi yang diberikan antara tempat pertama dan kedua adalah lebih dari 3000, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kemuliaan yang bahkan lebih penting yang diterima pemenang terakhir. Pada saat ini, bahkan Li Xin yang hubungannya dengan Long Hao Chen adalah yang terbaik, tidak dapat menenangkan Luxi. Itu karena pidato Luxi dilakukan karena pertimbangan untuk seluruh tim, dan bukan hanya karena keegoisan. Mendengar pidato Luxi, Han Qian mengangguk dan berkata sebagai jawaban, silakan duduk, Kapten Luxi. Pemilihan pasukan pemburu iblis tentu saja adil, dan memiliki ketidakberpihakan sebagai prinsipnya. Karena Anda memintanya, aliansi harus memberi semua orang penjelasan. Pemimpin Gao Yingji, tolong beri kami pencerahan dan jawab 2 pertanyaan Luxi. Iya, Gao Yingji berdiri, sekali lagi datang ke depan. Sekali lagi menawarkan penghormatan ksatria kepada 6 senior, dia menyatakan dengan suara yang jelas, saya berjanji pada kehormatan saya sebagai seorang ksatria, bahwa semua yang akan saya katakan adalah kebenaran murni. 6 master aula tambahan mengangguk. Gao Yingji berbalik, menatap Luxi, dan menyatakan dengan suara berat,
pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan pertama Anda. Fakta bahwa pasukan pemburu iblis kelas prajurit ke-1 memperoleh lebih dari 2000 poin kontribusi sama-sama terkait dengan kekuatan untuk keberuntungan. Long Hao Chen sebelumnya menerima perintah dari Kepala Militer Pegunungan Pengusir Iblis, Zheng Lingxin, untuk berpartisipasi dalam operasi militer penting di luar kota sendirian. Mengandalkan mata kebenaran yang dilepaskan oleh tunggangannya, dia menyelamatkan resimen Ksatria Malaikat Cemerlang dari bahaya pemusnahan. Pada kesempatan yang sama, dia menyelamatkan Komandan Zheng Lingxin, yang baru saja menggunakan tungku spiritual kembali ke masa kecil. Untuk dua hal ini, dia seharusnya diberi hadiah besar poin kontribusi, tetapi karena para pemimpin lain dan saya belum diberitahu tentang misi ini, akhirnya bisa dipertanggungjawabkan sebagai pencapaian besar. Tanpa menerima hadiah ekstra untuk kepahlawanannya, dia hanya mendapatkan poin kontribusi yang terkait dengan musuh yang dia bunuh di medan perang. Selanjutnya, selama misi bersama yang melibatkan 10 regu pemburu iblis yang baru dibentuk, Anda harus mengingat serangan terakhir Long Hao Chen dan CR. Pada saat itu, saya khawatir Anda tidak melihat dengan jelas musuh seperti apa yang mereka hadapi. Sebagai komandan misi ini, Long Hao Chen memimpin semua orang dari pasukan pemburu iblis ke-1 untuk menghadapi lawan-lawan berikut, 4 iblis pedang ganda hijau tua, serta 6 prajurit mata iblis bermata 8. Mengandalkan kekuatan tim mereka memusnahkannya sendiri. Tetapi di kereta yang dijaga oleh iblis peringkat menengah ini, ada sesuatu yang tidak terduga. Setelah menghancurkan penjaga kereta, Beta Haus Darah dari langkah ke-7, milik klan Maxilias, muncul. Itu adalah penjaga sejati peri elemen cahaya yang kamu lihat sesudahnya. Dengan dukungan teman-teman mereka, Kapten Long Hao Chen dan Wakil Kapten CR yang memanfaatkan kemampuan mereka yang paling luar biasa, akhirnya berhasil membunuh Beta Haus Darah ini dari langkah ke-7. Tapi mereka juga akhirnya terluka parah. Setelah misi ini, tim mereka menerima hadiah tambahan sebesar 700 poin kontribusi, tetapi hanya karena telah membunuh Beta Haus Darah, mereka sudah mendapatkan 1000 poin kontribusi. Ini adalah sumber utama dari jumlah poin kontribusi mereka lebih dari 2000. Pada saat yang sama, perkembangan ini mengarah pada fakta bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam misi berikut. Saya percaya bahwa kinerja Long Hao Chen sebagai komandan misi ini dapat dinilai sempurna, karena telah mengambil peran paling berbahaya, dan mengirimkan peri elemen cahaya ke militer pegunungan pengusir iblis. Saya percaya sebagai pemimpin mereka bahwa teman-temannya dan dia harus merasa bangga pada diri mereka sendiri. Suara Gao Yingji jelas. Mendengarnya, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas 1 prajurit tanpa sadar menegakkan punggung mereka. Itu benar, mereka tidak perlu malu. 2000 lebih poin kontribusi ini adalah sesuatu yang mereka pertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk dibawa kembali. Mereka memiliki hati nurani yang bersih terhadap regu lain. Mendengar laporan Gao Yingji, ekspresi Luxi berangsur-angsur menjadi tenang. Mengingat adegan yang mereka saksikan hari itu, anggota lain dari 9 regu yang awalnya merasa agak tidak yakin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Selama pertempuran hari itu, mereka tidak bertemu lawan yang terlalu kuat, jadi mereka tidak menyangka bahwa pasukan pemburu iblis ke-1 benar-benar akan menghadapi musuh yang begitu kuat. Pandangan Gao Yingji menyapu anggota pasukan pemburu iblis lainnya, berkaitan dengan pertanyaan kedua Luxi. Saya hanya bisa mengatakan ini, poin kontribusi dari pasukan pemburu iblis kelas prajurit ke-1 didistribusikan secara merata, masing-masing dari mereka memiliki 360 poin kontribusi, dan ini termasuk Han Yu, yang berfokus dan menyembuhkan serta mendukung. Jadi, jika poin kontribusi Han Yu dihitung juga, tim mereka akan memiliki total 2520 poin kontribusi. Setelah mengatakan ini, dia membungkuk sekali lagi kepada 6 master aula tambahan sebelum kembali ke tempat duduknya sendiri. Setelah mendengarkan jawabannya atas poin kontestasi kedua Luxi, bahkan 6 master aula tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Pembagian poin kontribusi tim yang setara. Jika ini muncul di pasukan pemburu iblis veteran, tidak ada yang akan menganggapnya aneh, tetapi pasukan pemburu iblis kelas prajurit ke-1 baru saja dibentuk dan masih berpartisipasi dalam kompetisi tim, termasuk Ksatria Punggawa untuk pemisahan mereka yang setara. Apakah ini sesuatu yang akan dilakukan seseorang yang berjiwa besar? Itu benar, pasukan pemburu iblis nomor 1 prajurit mendapatkan posisi terakhir mereka sebagai juara dengan margin yang sangat dekat, tetapi sebagai prajurit yang jujur, tidak ada gunanya Luxi dapat mempertanyakannya lagi. Perubahan besar muncul dalam ekspresi Luxi, perlahan berdiri. Dia membungkuk sedikit. Terima kasih atas penjelasan pemimpin Gao. Kami merasa yakin dengan kekalahan kami. Saya memberikan ucapan selamat saya kepada pasukan pemburu iblis ke-1 karena berakhir sebagai juara terakhir. Atas nama pasukan pemburu iblis ke-4 saya
Setelah tetap tenang selama ini bertanya, Long Hao Chen bergegas untuk berdiri. Tapi sekarang dia jelas tidak bisa digambarkan tenang lagi. Terima kasih, Kapten Luxi, kami adalah sesama kawan yang bergabung dengan pasukan pemburu iblis, dan sesama prajurit. Teman, saya berharap bahwa di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk bekerja dengan Anda selama misi bersama lainnya.